rekan-rekan semua, dari video terdahulu banyak sekali yang menanyakan kepada kami terkait dengan dua hal. Pertama terkait dengan penyelenggaraan PPKJN dan kedua terkait dengan persyaratan pengangkatan notaris. Pada kali ini kami akan coba membuat suatu Q&A agar pertanyaan dari rekan-rekan bisa kami rangkum dan bisa menjadi informasi bagi rekan-rekan yang lain. Penyelenggaraan PPKJN, sebagaimana video terdahulu yang kami sebutkan bahwa akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021, dan ini penyelenggaraan untuk gelombang 4 dan 5. Nah, rekan-rekan, pada tanggal 11 akan dicetak atau dapat mencetak kartu peserta. Dan pada tanggal 13 direncanakan akan dilakukan simulasi, dan ini penyelenggaraan gelombang 4 dan 5 diselenggarakan secara online. Demikian juga dengan gelombang 6, 7, dan 8 akan diselenggarakan secara online pula. Untuk gelombang 6, 7, dan 8, cetak kartu peserta akan bisa dimulai pada tanggal 19 dan kemungkinan akan dilakukan simulasi tanggal 23 Agustus 2021 karena penyelenggaraannya akan dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2021. Itu terkait dengan penyelenggaraan PPKJN. Seluruh dokumen yang diperlukan untuk melengkapi pendaftaran pengangkatan notaris seharusnya dilegalisasi oleh institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Namun demikian, pada saat ini karena adanya pandemi dan lain sebagainya, maka beberapa dokumen yang diperlukan legalisasi dapat dilakukan di kantor notaris, kecuali untuk dokumen ataupun fotokopi ijazah. Nah, ini tetap harus dilegalisasi di institusi atau perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, ini tentunya yang lain apabila masih mau memilih tempat atau formasi di daerah tersebut, maka akan masuk di daftar tunggu. Lalu pertanyaan lain, berapa lama dan apa perlu daftar ulang? Nah, ini daftar tunggu tentunya akan masuk lagi pada saat nantinya formasi dibuka kembali. Nah, tidak perlu daftar ulang lagi karena sudah masuk di daftar tunggu. Nanti rekan-rekan yang masuk daftar tunggu tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan bagaimana urutannya? Ya tentu saja urutan pertama akan mempunyai kesempatan yang pertama kali dan seterusnya. Ini nanti apabila ada daerah yang dikembangkan atau disatukan, maka jumlah formasi bisa saja jadi satu. Misalnya tadinya ada 2 daerah kabupaten kota, kemudian disatukan, maka nanti misalnya masing-masing kabupaten kota 3 dan 3, maka formasi di kabupaten kota yang baru nanti menjadi 6, dan sebaliknya seperti itu. Formasi tidak dispesifikan untuk dipisahkan antara pengajuan baru dan perpindahan, tetapi memang formasi untuk daerah tersebut, sehingga formasi untuk pengangkatan maupun perpindahan adalah sama. Namun ada kategori daerah tentunya. Apabila kategori A dan B itu tentu untuk hanya perpindahan, sedangkan kategori C bisa untuk perpindahan dan untuk pengangkatan pertama. Dalam kasus ini tentunya nanti dipertimbangkan oleh panitia, karena memang kalau memangnya kasusnya seperti itu, maka akan bisa memilih kabupaten kota yang lain. Oleh karena itu sebetulnya kalau surat rekomendasi seperti yang dikeluarkan MPPN biasanya tidak
spesifik menunjuk ke suatu daerah, tetapi hanya mengeluarkan kondite ataupun rekomendasi untuk perpindahan. Oleh karena itu, apabila nantinya satu wilayah penuh yang dituju, bisa juga untuk mendaftar ataupun mengambil formasi di daerah yang lain. Surat keterangan dokter ini, baik keterangan jasmani maupun surat keterangan sehat rohani dan dari psikiater ini biasanya ada masa berlaku, dan ada juga yang tidak ada masa berlakunya. Nah, yang tidak ada masa berlakunya maka akan dihitung 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut. Apabila ada masa berlakunya tentunya nanti dilihat. Untuk terkait dengan pertanyaan bagaimana mengetahui formasi dan apakah tidak masuk di daftar tunggu dan lain sebagainya, ini rekan-rekan nanti di sistem akan terlihat bahwa berapa formasi di daerah tersebut dan apakah daerah tersebut sudah penuh diisi oleh formasi, kemudian ada daftar tunggu, berapa daftar tunggu yang bisa di-apply oleh rekan-rekan, misal seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sistem. Rekan-rekan saat ini pun sudah bisa masuk ke ahu.go.id, di sana ada menu pendaftaran notaris, mungkin pada saat ini masih kosong. Nah, nanti apabila nantinya tanggal 30, apabila nanti tidak ada pergeseran, maka nanti rekan-rekan bisa melihat berapa jumlah formasi yang tertera di sana dan berapa daftar tunggu yang sudah terisi. Misalnya formasinya sudah penuh dan daftar tunggu ini biasanya tidak lebih dari 5. Baik rekan-rekan semua, itu tadi kami rangkumkan dari pertanyaan yang banyak sekali masuk dan rata-rata sama terkait dengan legalisasi, terkait dengan daftar tunggu dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kami ulang lagi bahwa dokumen, rekan-rekan nanti jangan sampai salah pada saat pendaftaran pengisian formasi, dokumen yang harus disiapkan pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk, dan ini tidak perlu dilegalisir. Kemudian fotokopi akte lahir. Nah, ini dilegalisir, tadi legalisasinya boleh di Dukcapil atau di notaris, itu juga boleh. Kemudian asli surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit, nah ini harus ditekankan bahwa dari rumah sakit. Kemudian asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku, atau paling lama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkan. Nah, ini lihat tadi sebagaimana kami berikan keterangan. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Kemudian asli keterangan magang dan bekerja sebagai karyawan notaris 24 bulan berturut-turut. Dan berikutnya surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan yang oleh undang-undang tidak boleh dirangkap oleh jabatan notaris. Dan kemudian asli SKCK. SKCK ini boleh rekan-rekan buat di Polsek, Polres, ataupun Polda. Ini mana saja yang bisa ataupun memudahkan rekan-rekan semua. Selain dokumen tadi, ada dokumen pendukung yang juga harus dilengkapi. Pertama adalah fotokopi sertifikat PPKJN, kemudian fotokopi sertifikat ujian kode etik notaris, kemudian asli pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol, dan terakhir adalah fotokopi nomor pokok wajib pajak yang dilegalisasi. Di mana legalisasinya diharapkan bisa dilegalisasi di kantor pajak tentunya, tetapi apabila mengalami kesulitan pada saat masa pandemi ini, silakan bisa dilegalisir di kantor notaris. Demikian rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi mengenai Q&A ataupun pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan bisa jelas, kemudian bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengangkatan notaris yang akan diselenggarakan nantinya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tetap semangat dan sukses selalu.